16 tahun. Sejak aku umur 12 ya, so I've been working for more than half my life. I realized karir aku nggak bisa hanya sekolah di daerah kaki Gunung Salak Bogor dan praise God memberikan pendidikan gratis bagi 4.000 anak yang kurang mampu. But menurut aku kegiatan sosial itu bukan hanya melalui sebuah yayasan atau organisasi, tapi yang aku lakukan dalam 2 tahun terakhir adalah dengan timku yang aku sangat banggakan membangun beberapa perusahaan-perusahaan di dunia kreatif, di industri kreatif, di mana goal kita adalah membantu anak-anak muda membangun cara berpikir mereka agar menjadi individu-individu yang lebih kritis dan tentunya juga tahu bagaimana melakukan problem solving. Yeah, because those two things are very important. Kalau kalian tahu Jehian Sijabat, dia juga ngomong gitu, kita sepakat dalam hal itu. But how do we do that? Lagi-lagi, kita harus berani berbincang, berdiskusi soal isu-isu yang kadang-kadang sensitif. Mungkin dianggap tabu di negara kita, mungkin ada stigma, dan topik-topik itu beragam. Bisa tentang kekerasan, kesetaraan gender, eating disorders, mental health, quarter life crisis. Bagaimana agama misalnya bisa berdampingan dengan filosofi mungkin dan sains, itu controversial di negara kita. But it's something we have to talk about. Karena I'm almost finished, tapi yang kalian harus tahu adalah algorithm di dunia online itu bahaya loh guys. Algorithm tahu bahwa mungkin kalian suka nonton film Pokemon. Pokemon terus yang akan tayang di feed kalian. And what does that mean? Mungkin kadang-kadang kalau kalian termakan berita hoax semua yang akan ada di feed kalian. So dari muda kita harus tahu bagaimana membedakan fakta dari hoax, bagaimana memilah informasi, bagaimana melakukan cross-referencing analysis saat melihat berita, membaca sesuatu. Pikirkan bisnis yang kalian mau kelola atau karir yang ingin kalian bangun. Itu tuh ada di sektor apa sih dan bagaimana ke local communities di mana kalian memberdayakan orang-orang setempat. Pikirin apa heart atau jantung dari apa yang kalian ingin mulai gitu. Jadi melakukan sesuatu yang positif bagi masyarakat itu bukan selalu dari segi materi, ide pun. Jadi kita konteks dulu ya. Jadi kan mungkin banyak teman-teman tahu bahwa dari kecil aku dan keluarga mama aku udah punya yayasan bernama Sukarseno Peduli yang bergerak dalam bidang pendidikan. Dan itu fokusnya lebih ke daerah Bogor, kaki Gunung Salak, di mana kita merenovasi SD-SD yang dalam kondisi buruk dan juga selama ini sudah membangun SMP di daerah setempat agar anak-anak yang lulus SD tidak putus sekolah dan akhirnya melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi sekarang karena aku bukan hanya bergerak di dunia entertainment, tapi aku juga mulai membina beberapa bisnis dalam industri kreatif kita. Aku dan tim aku berpikir udah waktunya kita memulai sebuah gerakan baru. Dan gerakan baru tersebut itu namanya Act of Love. Nah, Act of Love ini adalah sebuah gerakan yang aku jelasin ke Baim kemarin di podcastnya. Sebuah gerakan yang ingin mendorong anak muda Indonesia untuk melakukan segala sesuatu didasari rasa cinta. Kenapa didasari rasa cinta? Karena banyak sekali zaman sekarang polarisasi dalam dunia politik, antar agama, antar suku, karena diasahnya rasa kebencian.
Jadi penting apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu didasari rasa cinta. Makanya namanya act of love. Nah, sebagai campaign pertama kita, aku kerjasama bareng talent aku karena kebetulan aku punya manajemen sendiri yang namanya Colin. Dia juga salah satu anak muda yang apa ya, bertalenta banget. Selain dia nge-rap dan bisa bikin musik hip hop dan baru aja keterima di Yale University, dia ingin melakukan suatu hal yang baik bagi anak muda. Dan kita tahu kan anak muda Indonesia, apalagi di ibu kota yang punya privilege materi, kadang-kadang uangnya dihambur-hamburkan untuk party, untuk hal-hal yang mungkin mereka nggak perlu, tapi nggak sadar bahwa mereka bisa menggunakan uang itu untuk membantu banyak orang di luar sana yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan mereka. Jadi akhirnya di Act of Love ini campaign pertama kita namanya Graduation Fund atau pundi kelulusan. Jadi kita mengencourage anak muda yang baru lulus SMA, SMP, bahkan SD, universitas tentunya untuk mengalokasikan uang yang mereka ingin gunakan untuk pesta atau untuk apalah, untuk suatu pundi yang kita mau gunakan untuk membangun jembatan di daerah Kalimantan bagi anak-anak yang kurang mampu, yang untuk sekolah aja harus melewati sungai yang arusnya bahaya dan apa ya, dan tentunya mempertaruhkan nyawa mereka demi mendapatkan pendidikan. So far it's going really well. Kita udah hampir mengumpulkan dana yang kita butuhkan dan thank you so much Baimong dan keluarga udah menyumbang, nggak nyangka banget dengan satu click of a button langsung nyumbangnya banyak. So you guys really helped us. Tapi yang pasti Act of Love ini gerakan baruku di luar yayasan aku dan keluarga, bergerak di 5 hal: beasiswa, tunjangan guru, infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan juga leadership classes atau leadership workshops. Dan memang sekarang masih kecil sekali, tapi aku rasa lebih baik kita memulai dengan step-step kecil, tapi semuanya dilakukan dengan teliti, baik dan benar, daripada langsung berusaha melakukan sesuatu yang besar, tapi dananya nggak jelas kemana. Jadi kita fokus dengan sebuah daerah di Kalimantan yang benar-benar membutuhkan bantuan kita. Bisa dikatakan itu artinya kecil. Yes. Nah, Cinta sendiri memang sudah survei kakak dari kondisi yang seperti apa, terus anak-anak SD-nya seperti apa, berjuang menuju ke sekolahnya seperti apa. Ya, jadi bersyukur sekali Act of Love ini bekerja sama dengan salah satu perusahaan, atau bukan perusahaan sih, suatu NGO yang memang punya cabang di daerah tersebut. Jadi orang-orang di daerah situ sudah mensurvei untuk kita, jadi kita punya data dan informasinya dengan sangat jelas. Tapi tentunya dari semua video-video, semua dokumentasi yang sudah aku lihat, terlihat sekali bahwa kita orang-orang yang tinggal di kota harus belajar untuk lebih bersyukur. Karena anak-anak yang tinggal di tempat terpencil ini walaupun harus berjuang hanya demi mendapatkan pendidikan dasar, mereka masih bisa tersenyum, masih bisa kelihatan bahagia, masih bisa kelihatan as if hidup mereka tanpa beban. On the other hand, kita di kota sering sekali komplain tentang hal-hal yang sangat minor dan seharusnya tidak mengganggu kita. So, penting sekali untuk teman-teman di rumah yang nonton ini, apalagi anak muda. Memang Indonesia sudah banyak berkembang, tapi jangan sampai kalian lupa atau jangan sampai ulang-ulang. Aku akan mulai dari Indonesia memang sudah berkembang. Baterai dulu. Kita masih ada spare battery kan? Masih ada. Ya, oke. Untuk teman-teman yang nonton ini, aku ingin kalian ingat memang Indonesia sudah banyak berkembang, tapi jangan sampai kita halu juga, karena kadang-kadang kita nggak sadar bahwa daerah-daerah yang benar-benar berkembang biasanya kota-kota besar
atau second cities, atau daerah-daerah yang populer dikunjungi orang. Indonesia negara yang besar banget dan kita juga archipelago. Jadi sebenarnya banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang kondisinya jauh berbeda dengan kita yang tinggal di kota. Tapi kita nggak sadar aja karena susah banget untuk bisa dijangkau tempat-tempat itu. Dan oleh karena itu informasinya nggak kita dapatkan di kota bahwa orang-orang ini membutuhkan bantuan. Kira-kira sudah akan dilaksanakan untuk pembangunan jembatan tersebut kira-kira kapan sih dan seperti apa Ya. kira-kira ekspektasinya Cinta sendiri untuk hal tersebut? Oke, jadi seperti aku bilang tadi, dananya hampir terkumpul semua. Jadi proses selanjutnya setelah itu adalah tentunya membuat timeline berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk membangun jembatan tersebut. Tapi remember, jembatan yang kita berusaha bangun adalah tentunya jembatan yang kita ingin bisa tahan lama ya, nggak sekali dibuat mungkin dalam setahun 2 tahun langsung hancur. Sorry, ulang lagi ya. Tentunya jembatan yang kita ingin bangun adalah jembatan yang kita ingin bisa bertahan lama, nggak setahun 2 tahun langsung hancur. Jadi kenapa harganya mungkin lumayan mahal? Satu, untuk bisa membawa workers atau pengerja-pengerja pembuatan jembatan ini ke situ itu susah banget. Ya. Kedua, tentunya kita mau bahan yang kuat yang bisa tahan lama. Ketiga, we want to make sure that the calculations semuanya benar supaya kayak aku bilang ini bisa berguna untuk generasi-generasi selanjutnya, nggak hanya jangka pendek aja. Thank you so much.